Pemirsa, indeks harga saham gabungan IHSG di Bursa Efek Indonesia ditutup menguat sangat tajam sebesar 79,48 poin. Dan untuk membahas perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia hari ini, seperti biasa sudah bersama kita analis Cipta Dana Sekuritis Zabrina Raisa. Ya, Zabrina, saham-saham sektor apa? Atau mungkin bisa Anda jelaskan sedikit bagaimana terkait dengan penguatan yang cukup signifikan yang dialami oleh IHSG pada penutupan sore ini? Ya, sesi kedua hari ini indeks kita mengalami penguatan sekitar 1,75%, di mana sentimen yang ada seperti di sesi satu tadi bahwa US stocks yang mengalami penguatan disebabkan karena naiknya saham-saham berbasis energi dan juga teknologi. Dan saya lihat bahwa untuk pergerakan hari ini di mana untuk sesi satu tadi sempat financial sektor yang mengungguli dibandingkan sektor yang lainnya, namun di sesi kedua tampaknya basic industry mengalami kenaikan yang cukup signifikan yakni sekitar 3%. Di sisi lain juga bisa kita cermati bahwa dari dalam negeri sendiri para investor saat ini juga sedang menunggu-nunggu juga mengenai pemerintah yang akan merilis mengenai paket kebijakan ekonomi jilid 6 yang nampaknya direspon positif sekali oleh para investor. Dan di sisi lain untuk pergerakan saham hari ini bisa dicermati juga dari Siloam Hospital, di mana mereka baru saja juga merilis laporan keuangan di third quarter 2015, di mana net profit jump sekitar 30%, dan kita lihat juga untuk pergerakan Siloam hari ini juga cukup menarik ya, karena naik sekitar 650 poin. Dan saya lihat juga hari ini responnya positif hingga akhir sesi kedua, hingga kembali lagi IHSG kita ditutup di teritori positif. Ya, artinya sejumlah saham-saham tersebut juga memang memberikan dorongan yang cukup kuat terhadap IHSG. Bagaimana kemudian dengan sentimen dari luar seperti dari global ataupun juga regional? Apakah itu juga turut mendorong penguatan IHSG pada hari ini? Ya, tentunya sekali, karena saya lihat dari bursa regional maupun dari bursa Asia, khususnya bursa Asia tampak kompak mayoritas mengalami penguatan hingga ditutup juga di teritori positif. Dan di sisi lain dari Dow Jones sendiri kemarin US stocks ditutup mengalami penguatan disebabkan karena hampir 70% juga beberapa emiten yang telah merilis laporan keuangan mereka di third quarter hampir menunjukkan respon yang positif juga, di mana net profit sesuai dengan earnings yang diestimasikan sebelumnya. Iya, baik. Zabrina, terkait dengan paket kebijakan yang juga menjadi salah satu sentimen pada hari ini dari dalam negeri, bagaimana ekspektasi pasar sendiri terhadap paket kebijakan ekonomi jilid 6 yang nantinya akan diluncurkan oleh pemerintah? Ya, saya melihat bahwa sesuai dengan tren yang ada bahwa dari paket kebijakan ekonomi yang pertama kali dikeluarkan oleh pemerintah, nampaknya juga selalu market merespon positif ya, di mana ketika adanya info bahwa pemerintah akan merilis laporan tersebut, kebijakan tersebut, market selalu ditutup di teritori positif. Dan saya melihat juga ekspektasinya sangat cukup baik, di mana jilid ke-6 juga nanti akan membahas mengenai insentif perpajakan dan juga kawasan-kawasan yang nampaknya juga akan menjadi salah satu hal yang kita lihat ke depannya prospek dari Indonesia sendiri dari segi perekonomian dan kondisi bisnis nampaknya di akhir tahun akan jauh lebih baik dibandingkan kuartal-kuartal sebelumnya. Baik, apakah itu ekspektasi dari investor di dalam negeri atau domestik saja, atau juga investor asing turut kemudian menanti apa paket kebijakan yang kemudian dikeluarkan yang bisa membuat mereka lebih banyak memasukkan modalnya ke dalam Indonesia begitu? Ya, beberapa saat ini saya lihat juga investor asing pelan-pelan juga cukup agresif masuk kembali ke bursa saham Indonesia, dan ini juga bisa kita lihat juga dari kondisi di mana beberapa seperti financial sector, Bank Rakyat Indonesia, Bank Mandiri, Bank Sentral Asia yang nampaknya juga hari ini khususnya diburu oleh para investor asing. Dan saya melihat dengan kondisi tersebut membuat bahwa investor asing nampaknya juga melihat bahwa kondisi perekonomian Indonesia ke depan harapannya khususnya di akhir tahun 2015 akan jauh lebih baik. Ya, dalam beberapa hari ke depan tentunya para investor akan terkesan wait and see untuk paket kebijakan ekonomi jilid 6 sendiri. Akan seperti apakah kemudian level IHSG kita untuk besok? Ya, untuk besok saya melihat bahwa ada potensi indeks kita mengalami penguatan kembali di tengah menunggunya paket kebijakan yang juga akan dirilis, namun perlu diwaspadai juga adanya aksi profit taking, di mana di hari Jumat nanti nampaknya juga US khususnya juga akan merilis mengenai data ketenaga kerjaan, di mana ini menjadi salah satu implikasi juga bahwa apakah The Fed akan menaikkan suku bunga acuan di bulan Desember atau tidak, dan ini perlu diwaspadai juga. Lantas dari Anda sendiri saham-saham apa yang kemudian Anda sarankan untuk dikoleksi para investor? Ya, saya melihat bahwa khususnya hari ini yang kita lihat dengan kondisi financial sektor juga dari kondisi sektor perbankan khususnya juga mulai agresif diakumulasi pembelian oleh para investor, nampaknya untuk sektor perbankan sendiri masih layak untuk jangka long term, karena saya lihat juga dengan kondisi capital adequacy ratio untuk Indonesia yakni sekitar di atas 15% dibandingkan dengan negara Asia Tenggara lainnya, Indonesia masih cukup secara sektor perbankan masih cukup layak untuk kita cermati juga ya, karena kita lihat secara long term ke depan masih sangat cukup baik untuk kondisi perbankan Indonesia. Baik, bagaimana dengan saham atau di sektor infrastruktur ataupun juga konsumsi? Apakah untuk saat ini masih cukup tertekan begitu di tengah pelemahan ekonomi?
Ya, untuk di tengah pelemahan ekonomi di mana kondisi dunia bisnis yang cenderung lesu, saya lihat untuk beberapa laporan keuangan yang juga telah dirilis, kita lihat untuk sektor construction sangat cukup baik ya, di mana kita tahu bahwa anggaran dari Indonesia sendiri, pemerintah khususnya juga akan mengalihkan untuk ke productive spending. Dan nampaknya ini juga sangat diuntungkan juga untuk construction. Dan kita lihat untuk consumer sendiri, seperti kita tahu bahwa sektor consumer merupakan sektor primary needs dan defensive stock. Jadi sehingga saya lihat di tengah kelesuan bisnis dan juga perekonomian saat ini, sektor-sektor tersebut masih kita layak juga untuk kita perhatikan. Baik, terima kasih atas analisis Anda, Zabrina Raisa, analis Ciptadana Securities.